pas lagi tiduran kejang-kejang karena kesurupan kayaknya. Bisa nggak nyadar ya itu? Nggak nyadar, nggak nyadar kerasukan. Gi dibangunin susah, ada kejang-kejang gitu sambil gemeter. Pas bisa lihat ke kiri, ada pocong satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ojil Sani di channel The Myth Official. Hanya mitos kalau tidak ada kebenaran. Apa kabar sahabat The Myth Official? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Dalam kali ini saya mendatangkan narasumber lagi yang pernah datang bercerita ya, Bro Gisa nih. Kali ini mau ceritain apa nih Bro Gisa? Sedikit aja ceritain. Pengen bercerita tentang goruntuh gitu. Goruntuh dilakuin sama makhluk gaib ya. Nah, tanpa berlama-lama, sebelum masuk ke ceritanya, untuk sahabat The Myth Official jangan lupa subscribe, comment, and like, terus dukung kami agar channel kami terus berkembang. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke ceritanya. Bro Gisa, boleh ceritanya? Awal SMA dulu saya di SMA di Cimahi ya. SMA di Cimahi, saya tinggal di Cipageran atau di Cikendal, di dekat Cipageran. Nah di Cipageran ini teh suka ngerayain sebelum bulan puasa. Sebelum bulan puasa. Ya, sebelum bulan puasa suka ada acara bazar. Oh, bazar. Ya, sama bazar rumah hantu. Bazar. Ya. Oh, gitu. Acaranya tahun berapa nih? Acaranya teh tahun apa lagi? Lupa lah ya. Pokoknya sekitar 2015 atau 2010 ke belakang? 2010-an. 10-an. Nah, cukup lama ya? Ya, cukup lama. Wilayahnya cukup asri lah, masih dulu masih sawah, banyak sawah gitu. Sawah. Nah, kebetulan sawahnya ini suka dibikin acara gitu, di tempat lahan-lahannya teh. Nah, di wilayahnya teh ada gor. Nah, ada gor. Nah, di sebelahnya itu sawah. Nah, sawah ini dipakai buat bikin rumah hantu. Gitu. Bikin rumah hantu. Hanya ya dibuat rumah hantu ya? Ya, dibikin rumah hantu kayak tenda gede gitu. Tenda gede, terus pinggir di sawahnya kan beberapa petak kan banyak gitu ya. Nah, petak-petaknya itu suka ada bazar gitu. Nah, ini mah khusus rumah hantu yang gede gitu. Sama sampingnya gor gitu. Nah, di rumah hantu ini kebetulan yang panitianya juga bisa gitu pokoknya banyakan gitu lah. Nah, bikin bazar gitu, kayak bikin acara gitu. Bikin acara ya, sebelum acara. Bulan puasa lah ya. Sebelum bulan puasa rame lah, kan suka ada bazar. Karang Taruna itu berarti daerah Cikendal ya? Iya, daerah Cikendal. Atau campur gitu? Daerah Cikendal, tapi yang datang suka banyak campur gitu, dari mana-mana gitu. Cuma panitianya dari orang-orang situ ya? Iya, orang-orang Cikendal gitu. Nah, dibikin acara kayak rumah hantu, bikin acara rumah hantu. Ya udahlah, bikin tembok tapi temboknya dari bambu. Nah, temboknya ini dari bambunya nyari ke tempat lain gitu. Nyari kayak beli juga, ada yang beberapa yang beli. Nah, nyari ke tempat lain. Nah, yang nyari ini kan karena budgetnya kecil gitu. Kalau yang beli kan mahal, budgetnya kecil, ya udah nyari aja di yang lain. Nah, kebetulan ke kuburan. Nyari bambunya di kuburan. Nyari bambunya di kuburan. Alhamdulillah ketemu gitu. Dekat dari situ kuburannya atau jalan gitu? Jauh. Jauh. Iya, lumayan jauh. Kayak Santiong, ada Santiong, kuburan Santiong kan di sebelah kanannya kuburan Islam gitu. Nah, itu nyari bambunya di situ, saking jauhnya gitu. Lumayan ya? Iya, lumayan. Kenal ke situ ya? Iya, lumayan jaraknya. Gitu. Nyari bambu, ada kuburan kayak keramat gitu lah. Ada tangkal caringin, sebelahnya itu pohon bambu. Nah, itu ditebangin, dipasang-pasang itu di kayak buat jalur inilah, dibelak belok jadi jalurnya gitu. Jalur rumah hantunya ya. Dibuat dari ininya apa? Dari bambu ya? Dari bambu. Semua desainnya gitu ya? Si temboknya itu jadi kehalangin, jadi setiap
setiap lewat belok, nah di situ suka ada gitu bambu. Suka, nah itu acaranya itu dimulainya itu dari jam 6 maghrib. Dari jam 6 maghrib sampai jam 12 malam. Nah, suka rame terus. Nah ini panitianya kan Nggak apa-apa. 6 orang gitu. Oh, ada ya, 6 orang. Hantunya ada 6 orang gitu. Di antaranya pocong 2 gitu, kuntilanak 3, genderuwo 1 gitu, ditempatin di setiap sisi. Nah, setiap sudutnya ada hantu-hantuan lah ya, tapi orang didandanin gitu. Tapi orang didandanin gitu. Orang didandanin, orang asli gitu. Orang asli didandanin sama bikin kuburan gitu, bikin kayak tempat kuburan. Nah si kuburannya ini kayak kuburan beneran gitu. Cuman ditidurin sama pocongan gitu, sama pocong orang beneran. Iya, yang panitianya itu ya, yang dari pocongnya. Sama panitianya. Kalau saya mah bagian tiket gitu. Tiketing. Ya, di depan berarti. Di depan ya, ngasihin tiket buat tiket masuk lah, sama ngambilin uang gitu. Tiketnya itu dulu teh cuma 1.000 rupiah gitu untuk satu orang. Ya, murah banget. Murah ya, zaman 2010 ya. Iya. Nah itu pas kejadian itu pas malamnya, udah malam, udah mau beres, udah mau pulang gitu ya. Pas malam tahu-tahu pada kesurupan semuanya. Iya. Yang masuk atau panitianya aja? Yang jadi hantunya semua kesurupan ya. Masuk kan? Ya jadi kayak ada yang kejang-kejang, ada yang pokoknya ada yang itulah kerasukan jin gitu. Ngeri ya? Ya, nah itu teh ada yang nggak bisa gerak. Nah, itu teh dibawa ke masjid semua 5 orang. Nah yang si Egi teman Gisa itu kan jadi pocong. Jadi pocongnya di tempat kuburan. Si kuburannya ini kan si Eginya tiduran gitu ya, tiduran. Jadi nggak kelihatan gitu. Ke Gisa nyuruh, Gis coba cek si Egi, katanya belum, ini yang lain kan pada udah digotong gitu, pada udah dibawa ke masjid. Nah si Egi cek, oh iya, di mana masih di rumah hantu. Ngeri juga ya. Masih di rumah hantu. Semua yang hantu-hantuan kerasukan semua. Iya, tempatnya juga serem. Jadi kayak didesain emang kayak rumah hantu beneran, kayak bau menyan, melati, diiniin semua gitu. Pokoknya identik dengan makhluk gaib lah ya, wangi-wangiannya. Wangi-wangian gitu. Ya udahlah, kalau ini mah langsung bisa teh sendiri ke rumah hantu. Nyari gigi, tapi nggak nyaut gitu. Baru sadar, oh si Egi di kuburan yang dibikin gitu ya. Lagi tiduran. Pas lagi tiduran kejang-kejang karena kesurupan kayaknya. Bisa nggak nyadar ya itu? Nggak nyadar. Nggak nyadar kerasukan. Gi dibangunin susah, ada kejang-kejang gitu sambil gemetar. Pas Gisa lihat ke kiri, ada pocong satu lagi. Gisa nggak tahu, itu teh nggak kelihatan, nggak nyadar. Gisa kaget lah. Astagfirullahaladzim, Gisa teh. Langsung lari Gisa juga, karena ketakutan. Nah, langsung bilang ke yang ininya ya, ke paranormalnya. Kok itu si Egi ada pocong di ininya, di sebelah kuburannya. Oh mana? Udah langsung didatengin. Pas didatengin ternyata si Egi-nya langsung ngomong sendiri, langsung marah-marah gitu. Hari Sia katanya, Sia nyokot pohon bambu sembarangan. Pohon bambu yang buat itu ya? Yang buat tiap pojok itu ya? Ya, yang tiap di kuburan dijadiin tembok ya. Bikin ini ngambil pohon bambu sembarangan gitu. Gak bilang-bilang, gak izin gitu. Aing kaganggu. Pokoknya ku aing moal dibere ilah. Nah, mal dibere ampun. Aing kutuk sia kabeh. Gitu bilang gitu. Udah diubarin
pokoknya minta maaf ini gini, tetap nggak mau maafin. Oh. Ya Komunikasinya langsung sama paranormal ya? iya sama paranormal langsung. Pokoknya enggak, pokoknya mau bawa temennya bilangnya mah si makhluknya Egy, ya? si makhluknya tuh yang mau bawa temennya. Oh ya sok we ditantang lah sama si ini tuh, sok kalau mau mah bawa aja cenah. Saya mah nggak takut gitu. Iya. Oh iya ya udah cenah, lihat aja nanti. Nah habis itu udah beres. Selesai. Pas paginya ada acara lagi. Pas keesokan harinya malamnya ada acara lagi. Cuman si Egy kapok udah nggak mau jadi hantu. Ya. Karena kejadian semalam. Ya karena kejadian semalam. Yang lain mah karena uang gitu ya, jadi hantu gitu. Sebagian jadi ada penggantinya. Nah pas udah itu pokoknya acara rumah hantu udah beres. Pas malamnya teh kan sebelahnya gor, ada ular kayak ular pada jerit. Ada ular masuk ke gor besar orangnya, ular kayak ular hitam gitu. Pas dicek ke gor hilang si ular teh, nggak tahu kemana gitu. Pas hilang gitu, oh ya udahlah, mungkin itu mah perasaan. Tapi yang lain juga pada lihat ini ular. Udahlah biarin dah. Sawah mungkin ya, pikirannya sawah. Tapi kan ular hitam biasanya suka ada kejadian apa gitu kalau ada ular hitam. Dan masuk ke gor juga katanya, ya udah biarin aja. Meskipun hilang. Nah pas subuhnya tahu-tahu gor runtuh. Gor runtuhnya juga bukan runtuh semua, tapi runtuh setengahnya. Tiba-tiba runtuh. Tiba-tiba runtuh setengahnya. Nah, pada keluar semua. Nah setengahnya lagi masih berdiri gitu, gor yang baru jadi. Ya. Pada keluarnya yang di dalam gornya itu pada keluar gitu, atau yang di rumah dari luar rumah pada keluar, kan gornya kosong subuh. Ya. Nah pas keluar tinggal setengah lagi. Nah, pada jalan kan kayak di pinggirnya teh masih jalan gitu, tempat jalan setapak lah ya, jalan sawah gitu. Kayak gitu ya. Jalan pengen lihat yang pinggirnya runtuh gitu ya. Tahu-tahu kayak angin gede. Tiba-tiba tiba-tiba angin gede. Kayak suara ada yang jalan kayak suara kaki gitu ke. Nah si pinggirnya kan solokan. Kayak suara gitu keras. Langsung tahu-tahu jatuh gitu. Nimpa beberapa orang, yang paling parah nimpa satu orang gitu sampai berdarah gitu. Yang ngeliatin dari situ ya? sampai berdarah ketimpa gor gitu, bangunan dibawa ke rumah sakit lah gitu. Nah pas udah beres, udah keesokan harinya, pas malamnya ibunya Egy jam 12 keluar rumah ke arah gor gitu. Pas lihat gor ada buta hijau di situ. Jam 12. Iya, jam 12 malam. Iya. Kalau ibunya si Egy kan suka gadangnya gitu. Ya, pokoknya suka gadang, suka keluar gitu, suka keluar malam pengen lihat aja gitu. Pas lihat ada buta lagi diem gitu. Lagi diem. Nah, habis gitu langsung sakit. Sakit selama seminggu gitu. Berarti ngelihat itu teh pas acaranya udah selesai, keesokan harinya udah selesai gitu. Iya udah selesai ya, udah nggak ada acara rumah hantu lagi ya. Udah nggak ada acara rumah hantu, soalnya kan gornya juga runtuh gitu. Makanya jadi udah kosong, udah sepi lah ya. Iya kosong, sepi. Nah habis di situ acaranya udah beres gitu. Pas ada lagi yang kesurupan gitu. Kesurupan kayak minta tumbal gitu. Iya minta tumbal karena si bilangnya gor ini meski udah mau jadi gor ini nggak selamatin gitu. Iya diselamatin yang disyukurin ya. Nggak ada syukuran gitu. Jadi gitu. Minta tumbal. Iya minta tumbal. Tapi ada tumbalnya di situ. Nggak ada, cuman yang punya gor ini dengar sakit sampai meninggal dunia gitu. Itu walau alam ya. Iya, nggak tahu karena sakit, apa, memang sakit gitu atau memang tumbal ya, itu mah walau alam ya. Nah itu ibunya si Egy kan keluar jam 12 malam.
Melihat buta sakit seminggu. Sakit seminggu tapi ibunya Egi mah sembuh. Oh, sembuh. Iya. Cuman yang punya gornya tahu-tahu sakit, nggak sembuh-sembuh, meninggal gitu. Oh. Ngeri juga ya. Kejadiannya ya rumah hantu ya mungkin ya ada yang ngeganggu lah, bambu diambil di kuburan nggak izin gitu kan. Iya. Pasti ada yang terusik lah ya penghuni yang mungkin yang penghuni pohon bambu itu. Iya, sebenarnya sih kalau misalnya izin dulu atau gimana dulu, mending beli aja di tempat lain ya, daripada ngambil bambu sembarangan gitu. Iya. Apalagi di kuburan ya. Terus sebenarnya kalau misalkan izin di kuburan sih nggak apa-apa sih kayaknya ya, karena memang bersebelahan lah ya, dunianya udah beda. Mungkin ya kalau kita izin baik-baik minta sih menurut saya sih nggak masalah mungkin ya, karena memang itu mah langsung sikat aja punya pasang langsung aja. Terus temanya juga kan hantu ya, rumah hantu, jadi ya pasti ya adalah yang mungkin yang menyerupai mungkin. Bisa jadi itu penghuni pengunjungnya juga lagi banyak kayak lagi kejadian itu. Iya, lagi banyak tahu-tahu pas kesurupan itu wah rame, banyak yang kesurupan itu. Yang jadi hantunya. Bayang ya warga sekitar gitu ya. Gua runtuh gitu, kebayang. Gua runtuh. Ngeri lah ngelihatnya ya. Itu mah jadi sahabat official, itu mah jadi pelajaran lah buat kita semua ya. Karena kalau makhluk yang beda alam ya adalah bersebelahan dengan kita, ya langkah baiknya kalau misalkan ada ke suatu tempat kita minta izin, assalamualaikum ataupun apapun lah, itu yang penting tidak mengganggu kehidupan mereka lah ya. Ya Bro Gisa nih, ada lagi nih yang mau diceritain tentang nih cerita yang luar biasanya yang barusan? Ya mungkin itu cukup ya, ya mungkin nih cukup segitu aja nih cerita dari Bro Gisa. Tonton terus ya sahabat Demit Official, cerita kita video dari awal sampai akhir nih kalau bisa. Terus dukung kami juga ya. Bro Gisa jangan kapok ya datang lagi ke studio. Siap. Nanti saya undang lagi ya. Kalau ada cerita lagi kan ada cerita lagi nih. Kalau nggak salah ya yang di daerah Cisarua ya. Cisarua. Ada ya, nanti buat bulan depan lah ya. Siap. Nanti saya undang lagi ya. Saya pamit undur diri ya sahabat Demit Official. Terus dukung kami, jangan lupa subscribe, comment, and like yang belum subscribe ya. Saya pamit undur diri, saya Ojil Sani. Ya, Gisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.